Nasar? Segitunya banget nyerah sama perempuan kan Nasar? Nih, lihat nih onta aku. Ini anak onta. Oh, ngapain sih mandiin onta di tengah hari panas Jakarta begini? Ini onta kesayangan aku kalau nggak dimandi. Tuh, dia berbunyi tuh. Ini tuh dia dimandiin biar badannya basah. Ih, penonton! Ontanya bau King Nasar. Kalau mandiin onta tuh kan orang sambil ngoceh, kalau aku enggak. Sambil apa? Sambil nyanyi dong. Basah, 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 bibir ini basah, sampai rambut ini kau mulai basah. Onta ini basah, mandiin onta, onta jadi basah, mandiin onta. Oh ya! Basah, 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 onta ini basah, dimandiin onta, onta jadi basah, celupin onta, jadi basah nanti ontanya basah. Basah, 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 onta ini basah, rambut cari onta, ontanya basah. King, Ada anak onta, ontanya. mohon maaf nih. 5 menit sketsa nyanyi aja isinya nih. Karena kan ini tuh lihat tuh, lihat tuh semua followers aku lagi menyaksikan aku. Aku mau curhat, King. Curhat? Nggak live-live mulu, dengerin curhatan teman kamu. Gak apa-apa biar mereka semua tahu kalau kamu tuh banyak aibnya. Ayo cepetan. Enak aja. King, Apa sih? kita kan satu kosan bareng. Kata siapa? Iya, kan ini kosan kita. Ada kamu, Anwar, Dika, sama aku Angeli kan. Tapi pada sombong. Udah pada dapat kerja jadi lupain sama aku. Belagu banget. Emang kamu belum dapat kerja? Ya ngapain aku mah nggak usah kerja, aku mah free life, free time kalau aku mah. Dan ih kata aku ya kayaknya juga pada kerja mah kayak takut nganggur. Kalau aku nganggur banyak duit kalau aku. Tapi ya, kalau menurut aku ya, biarpun kita udah punya kerja ya, tapi kita tuh kayak tetap merasa kurang aja gitu loh. Iya, tapi gimana aku mau kerja orang nggak ada lapangan pekerjaannya di sini. Soalnya itu cuma janji pemerintah doang, King. Gimana, King? Terus gini ya, kamu tahu nggak, King? Kamu tuh diomongin tahu sama Andika sama Anwar. Fitnah kamu. Kan aku dengar, aku kan satu kamar, satu kasur sama Andika sama Enggak, kamu ini pasti fitness. Andika fitnah. Andika bilang begini katanya, si Nasar tuh kerjaannya kayak orang begini. Katanya kayak orang begini. Oke guys. Iya, mandiin onta aja katanya. Dia udah hopeless dapetin perempuan, pengennya mau onta aja gitu kata Andika. Gitu. Tapi kan onta ini kesayangan aku, lebih dari perempuan onta ini. Masa sih Andika ngomongin aku gitu? Coba jadi Andika nggak percaya. Coba, kalau nggak percaya. Kalau gitu aku mandiin Andika aja deh kalau Andika ngomongin gitu. Itu onta kenapa dibawa masuk mah? Kan apa aku bilang kan? Dia nggak suka tuh sama kamu. Kalau kamu mandiin onta tuh. Pak Dika udah pulang. Andika, Itu onta yang dimasukin ke dalam dong, bau. tapi ini onta kesayangan aku, Pak Dika terus mau ditaruh di mana? Ada dimandiin doang, mending dipotong dimakan rame-rame buat anak kos. King, anu sono King. Ini tali punya aku ya King. Tali pada copot. Jangan gitu dong, onta aku ini onta kesayangan aku. Kalau nggak ditaruh di sini, di mandi mau ditaruh di mana? Cuman gue capek nih pulang kerja. Capek tahu dia pulang kerja. Pak Dika pulang kerja gajinya berapa jadi anak baru di sana? Lah gaji masih 1 digit lagi. 1 digit. Baru ngerintis. Dikit ya. Tapi nggak apa-apa sih masih penting kerja. Si Anwar ngomongin Pak Dika tahu. Ngomongin apa dia? Masa kata si Anwar katanya kayak gini. Katanya si Dika mah cuma modal tampang doang. Skillnya mah jelek. Padahal kakinya bau ketek, keteknya bau kaki gitu. Anwar ngomong begitu. Bener nggak? Jangan fitnah lagi nih. Ih, aku makan denger. Tadi katanya Pak Dika ngomong Anwar aku. ngomong gua modal ganteng. Iya. Emang ganteng sih sebenarnya. Gue sih nggak merasa ya. Gue ngerasanya lebih kayak ganteng banget gitu. Bukan sombong. Tapi orang ngomong begitu. Iya. Tapi si Anwar kan juga nggak bener-bener amat ya kan? Jadi si Anwar Anwar ngomong begitu sama lu. Gue modal tambang kerja di kantor Iya, itu. iya. Oh, iya. Tapi si Anwar juga kan nggak bener, dia tiap hari juga tiap malam dia pulangnya malam nggak tahu ngapain. Serius? Iya. Ya ampun pakai baju dasar sama kebaya katanya tiap malam. Nggak tahu, pokoknya dia pulangnya sampai udah mau deket subuh dia baru pulang. Dia party mulu emang. Dapat
belakang gua ya? Dia tadi ngomongin lu. Gua tahu apa yang terjadi. Nya gimana? Gua tahu apa yang terjadi. Apa? Semuanya ini gara-gara Kiki kan? Gara-gara dia? Lu ngomongin gua jangan nyalain Kiki Lu lu. juga ngomongin gua lu. Oh, Andika belain aku. Dengerin. Lu ngomongin gua modal tampang doang. Ulangi. Kamu ikutan begitu sih? Dengerin, aku tahu yang sesungguhnya. Apa? Aku lihat live. Live-nya tuh masih hidup tuh di situ. Di sini kan. Ini kan. Kiki semuanya adu domba Mengadu. Oh ya. domba, adu domba. Adu domba, adu domba, adu domba. Domba di... Iya kan, saya tahu apa yang terjadi. Kok bisa sih? Ini sih orang Kiki. lagi marah terus tiba-tiba gitu-gitu. Nggak boleh gitu dong, Enggak, Ki. tapi tadi Pak Dika juga ngomongin kamu. Iya. Katanya kamu itu kerjanya tiap malam pulang sampai mau subuh. Lu yang ngomong ya. Iya, aku nggak ngomong apa-apa, aku diam dari tadi. Gua males ribut sama dia, ngajaknya jambak-jambakan. Gua males. Karena kamu layak buat dijambak. Kayaknya ini gara-gara Dora, diam, jangan diam aja lu Dora. Sorry. saya sumber informasinya dari dia. Dari dia nih. Siapa aku? Dora. Aku tante rambut palsu. Gimana? Lu Nah, kecil. laporin aja, laporin. Laporin Kiki ke Pak Ustadz. Kecil-kecil VOC dia. Ini benar, apa tuh? Suka ngadu domba. Oh iya bener. Iya kan? Aduh domba. Adu domba di adu. Pak Ustadz. Indahnya Ramadan. Berkah. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Subhanallah, naudzubillahimindzalik, kita punya tetangga, punya temen yang tukang adu domba kayak gitu. Nah kalau itu ada di lingkungan kayak komplek kita doang, mungkin yang diadu domba cuma antara tetangga Ustadz. Tapi yang bahaya adalah orang-orang seperti itu yang hidup di lingkungan para pemimpin kita. Bahaya banget nggak Ustadz, ya kan? Iya. Pengadu domba seperti itu. Nah sebenarnya apa sih dosanya orang yang hidup sebagai pengadu domba? Beda nggak sih sama yang tukang gibah atau tukang ngomongin orang? Karena ngadu domba kan juga ngomongin orang juga. Kalau gibah itu beda. Kalau gibah itu menceritakan aib orang yang di belakang. Kalau dia dengar dia marah. Dia tidak ridho. Ya tidak ridho. Oke. Kalau adu domba di sana cari dia asut Cari di muka. sini. Enggak, dia asut ini sehingga orang bisa Ribut. Cabla. Itu dosanya lebih besar. dosa besar. Ada adu domba yang boleh. Ya, Apa itu? Saya ke Jawa Barat itu ada namanya adu domba. Ya, domba Garut. Nah, itu bunyi. Nah, itu domba saya. Ada karena ada seni budaya yang membolehkan adu domba, kontes domba. Nah, ini konsepnya beda dong. Orangnya. Konteksnya beda, ini orang. Oke. Nah kalau kita pengen selamat dari adu domba orang atau fitnah di akhir zaman tuh apa sih sebenarnya Ustaz? maka kedepankan baik sangka. Baik sangka. Oke lah kalau begitu sepertinya adik-adik ini pengen bertanya langsung aja yuk. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Sebelah kiri saya, sebelah sini deh silahkan. Oke, yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Afia. Saya mau tanya nih Ustadz, gimana sih caranya, cara yang baik kalau kita mau menegur orang yang suka mengadu domba? Caranya gimana Ustadz yang baik supaya orangnya nggak sakit hati gitu. Takutnya nanti dia malah marah sama kita ya. Oke, gimana? Satu hal buat kita, orang yang mengadu domba berusaha untuk memancing orang itu emosi. Maka larikan sesuatu itu pada kebaikan. Nah, ketika diadu domba, jangan langsung ada postingan dikirim, itu langsung Pancing. kepancing. Jangan. Ada namanya berita hoax dan sebagainya. Maka ada orang-orang, nanti ada 4 yang tergolong orang yang disiksa di kubur. Salah satunya adalah orang yang mengadu domba. Naudzubillah min dalik. Tapi kalau 2 teman saya ini saya yakin mereka adalah orang baik. Ini ada Anwar sama Nasar punya informasi menarik banget. Apa ini? Hai guys, sambil nunggu teman aku datang, aku mau kasih tahu nih sama kamu ya dan kalian semuanya ya. Ini cemilan favorit aku nih, tuh lihat tuh. Cemilan favorit aku ini, aduh enak banget, pokoknya enak banget. Aku
Aku pokoknya ya kalau hari-hari sambil apapun aku pasti nyemilnya cemilannya ini. Kalian ayo dong, kalian order juga cemilan ini. Aduh. Lagi senang banget, lagi ngapain sih? Di sharing section with me dong. Sharing section with me. Ini loh, tuh lihat tuh. Aku tadi abis live di sosmed. Terus aku invite ke followers aku, cemilan favorit aku. By the way kita jadikan bukber. Jadi dong. Jadikan bukber. Jadi dong. Tapi by the way, Hah? kamu udah nyiapin buat takjil belum buat buka puasa nanti? Aduh, kalau aku sih pastinya udah nyiapin nih ya. Aku nyiapin yang satu ini nih. Kino Pia 100 nanas. Ini satu-satunya pia yang teksturnya lembut, isiannya banyak dan bikin kenyang. Apalagi yang varian nanas ini. Kesegaran nanas itu bikin jatuh hati sejak gigitan pertama. Wah King, ternyata cemilan favorit kita sama ya. Aku juga bawa tahu. Mana Wan? Tara. Iya Pia 100 nanas buat takjil buka puasa kita nanti. Soalnya ya King, aku tuh paling nggak bisa kalau makanan-makanan berat. Jadi harus ada Pia 100 buat buka. Taruh dulu deh itu paper bagnya. Ya kan? Iya kan? Gitu. Cocok banget. Pia 100 ini memang layak buat jadi reward buka puasa. Selain itu, Pia 100 ini cocok buat jadi temen nonton. Bener. Temen ngopi. Bener. Ataupun temen nyemil abis tarawih. Karena kemasannya praktis, tinggal sobek langsung hap. Ditambah lagi Pia 100 ini harganya nyaman di kantong. Cuma 1000-an aja. Setuju banget. Kapan lagi ya kita punya cemilan yang murah meriah tapi bikin kenyang. Kamu tahu gak sih? Apa? Cuma Pak RT aja ya. Ya. Ini tuh stok yang banyak. Karena Ya. belinya gampang. Di warung aja ada kan? Ada dong. Ada gimana? Ada dong. Kok Pak RT sama banget ya? Aku juga ya udah stok banyak banget sampai buat lebaran loh. Jadi ingat ya. Takjil Pia 100 harus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan akan dosa itu jauh lebih bagus daripada pengakuan banyak kebaikan. Karena manusia itu harus disadarkan, kadangkala manusia tidak sadar bahwa atas apa yang dilakukan bisa jadi menyakiti orang lain. Dan di Ramadan ini bulan yang tepat, di mana bulan apa yang kita berdoa dikabulkan sama Allah, di mana kebaikan-kebaikan itu sedang dikumpulkan, dan apa yang kita minta pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan momen Ramadan ini momen kita untuk selalu berbagi cerita, berbagi rasa, dan berbagi makan juga tentunya. Iya, apalagi kan ini kita mau buka puasa nih. Ya kan kalau mau buka puasa kan doa insya Allah juga kabul. Pastinya. Doanya apa supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman, fitnah tukang orang ngadu domba kayak gitu. Doanya apa sih Ustaz? Salah satunya adalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang jelas orang berpuasa untuk merasakan di mana rasanya orang miskin yang kelaparan. Tapi ingat, tidak hanya sekedar dirasa, buktikan. Makanya nanti di ending Ramadan itu ada namanya pengeluaran zakat fitrah. Bagaimana bisa merasakan di mana orang dan harus betul-betul diberikan. Ada ijab kabulnya, ada perasaan. Kalau perlu kita yang nganterin supaya kita tahu rasanya merasakan penderitaan orang. Masya Allah. Sekali lagi tadi doanya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bagus. Masya Sudah, Allah. ayatnya sudah keluar. Kalau gitu saya ke belakang mau azan bisa. Oh boleh deh kalau gitu semua penonton silahkan siap-siap menantikan azan maghrib dan siap-siap buat berbuka puasa. Monde Selected Gold, biskuit premium dengan 12 varian biskuit. Monde Selected Gold, satu kaleng banyak kebahagiaan. Bukber, buka bervitamin, minum Nutrisari, nyegerin dan bervitamin. Bismillah. Cedea fish and chicken nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan, sempurna dalam satu gigitan. Makan lagi yuk.
Dengan Kristalin, puasa nyaman, aktivitas tetap ringan. Emang cuma Pia 100 yang layak jadi reward berbuka puasa. Pia 100 enaknya 100. Selamat